ngopi-ngopi. Iya, tengok ya. Berapa orang? Apa orang baru? Masya Allah. Makin lama makin sedikit jumlahnya. Ini suara dan suara. Oh, suara lu. Taib. Baik, yang sudah hadir silakan dibuka videonya. Terakhir kita sampai di mana pelajarannya? Ada yang masih ingat? Ada? Dua 29. Baik. Ya, tampilkan videonya semua. Habib, Adi Yofa, Rehan Arizki, Zaki Musyafa, Nabil Rehan, Imam, Rafa, Revan, Lukman, Zaki Huda, Al-Fatah. Baik, kita mulai aja. Yang sudah hadir, ya, yang punya bukunya silakan lihat buku dan layar, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah, yang berbahagia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kekokohan nikmat iman, nikmat Islam,
diberikan kita keistiqomahan terutama dalam belajar, beribadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tidak pernah berhenti kita bersalawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir dari umat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa diberikan Allah pertolongan untuk mengikuti jejak beliau. Oleh karena itu, belajar tarikh ini, sirah ini salah satu cara kita untuk mengetahui kisah hidup beliau, jejak kehidupan beliau. Makanya ada orang yang malas belajar sirah, belajar tarikh, ini dikhawatirkan dia tidak bisa mengikuti Nabi dengan sempurna. Karena yang namanya sejarah Nabi ini tidak akan terlepas dari bagian dari agama kita. Orang yang meninggalkan belajar sirah berarti meninggalkan bagian agamanya, ya, bagian agamanya, ya. Karena kehidupan Nabi itu berkaitan tentang agama kita. Ya, jadi harus kita semangat belajar, ya, dan betul-betul merasakan bahwa Rasulullah, ya, begitu rela berkorban jiwa, harta, raga sekalipun untuk memperjuangkan agama yang mulia ini. Kita enak-enak saja, ya kan, santai-santai, tidak mau berjuang untuk mendakwakan atau minimal mengamalkan. Kalau antum tidak mendakwakan agama Islam ini, minimal antum amalkan. Nah, itu diantara salah satu antum berjuang berdakwah, gitu. Baik, pada hari ini kita akan masuk kepada poin yang ke-30, ya. 30. Yang lalu kita sudah masuk yang ke-29, yaitu tentang apa itu? 9. Rifah. Tentang apa hari itu? Yang terakhir. Tentang apa Rifah? Suaranya. Oh kan nggak tahu. Baru satu kali libur, ya kan? Jumat kita libur kan? Jumatnya libur belajar tarikh maksudnya. Apalah kesimpulannya dari poin yang terakhir itu 29? Tentang apa? Ripah? Masa nggak tahu Masa hilang sama sekali? Judulnya tuh. Judulnya apa? Coba baca dulu. Coba diartikan. Apa artinya? Apa artinya? Ripah? Masya Allah, ini enggak merojaah ini. Merojaah biar tahu, ya. Gimana ini? Coba yang lain ya. Habib Selian, hafizahullahu taala. Tidur?
Habib, tidur Habib. Habib, masya Allah. Seharusnya kalau guru memanggil langsung. Labbaik ya Ustaz, langsung. Ini ndak nunggu-nunggu Ustaz jadinya. Makanya tampilkan aja wajahnya biar langsung terkonek. Siapa lagi? Kita baru 20 orang ya. Ihsan lah, Ihsan Arham. Coba Ihsan. Coba antum terjemahkan yang hari itu. 29. 29. Poin 29 apa maksudnya itu? Enggak tampil video antum? Oh. Enggak tahu. Masya Allah, ngulang-ulang lah. Kasihan lah Ustadz. Ustadz udah terjemahkan, Ustadz udah artikan, antum nggak tahu lagi. Kan sayang. Diulang-ulang. Kita udah mau ujian ini, ya kan? Pekan depan kita udah ujian praktek ini. Jadi kalau antum nggak dari sekarang ulang-ulang, nanti nggak tahu. Coba Adiopa, udah bangun? Yova? Coba apa artinya itu? Yang ke-29 itu. Atau apa aja lah, apa maksudnya itu? Mata kana. Nah, coba. Apa aja lah maksudnya itu? Intinya apa? Apanya? Audionya tuh, suaranya, enggak dengar Ustaz. Suaranya di unmute. Di mute kan? Di mute apa mute? Oh, enggak bisa mic-nya. Baiklah. Baik, ya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa maksudnya itu? Coba Rahman Muhammad. Iya, gitu aja ya. Baik. Jadi kapan peristiwa ya, apa namanya? Para sekelompok jin mendengarkan bacaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di mana itu terjadi? Nah, itu aja kan? Mudah kan? Kalau hari itu dia mencatat, insya Allah dia tahu. Tapi masalahnya dia nggak mencatat. Dia menganggap bahwa IQ dia sudah mampu merekam apa yang ada, masya Allah. Jadi dia mengabaikan. Ketahuilah wahai anak-anak semuanya, sebaik-baik hafalan adalah tulisan. Itu ingat baik-baik. Itu kaidahnya.
Sebaik-baik hafalan adalah tulisan. Artinya sehebat apapun antum, IQ antum, maka yang namanya tulisan itu lebih baik. Kenapa? Karena otak manusia boleh jadi bisa lupa gitu kan. Boleh jadi lupa gitu kan. Karena di bumi ini nggak banyak orang yang sekali hafal langsung terekam, nggak banyak, sedikit, ya kan? Kita semuanya standar. Otak kita SNI, standar nasional, ya kan? Indonesia. Jadi kadang-kadang kita hafal gitu kan, sampai 1 bulan, 2 bulan masih ingat kita. Mungkin setahun kemudian itu bisa lupa. Nah begitu kan. Tapi kalau tulisan kita, insya Allah kalau belum hilang itu tulisan, masih ada dia di rumah kita misalnya. Lupa anak Ustaz. Nah, tengok lagi di bukunya. Oh masih ada lagi. Oh itu rupa artinya. Makanya dicatat. Apa yang nggak tahu antum dicatat. Jangan diam-diam aja, ya kan? Nah, baik. Jadi yang lalu itu tentang apa? Tentang masuk Islamnya sekelompok jin. Nah, luar biasa ini. Ketika Nabi berdakwah di Taif, ya tidak ada yang mengikuti dakwah Nabi. Bahkan Nabi disakiti, dilempar sampai Nabi berdarah-darah kakinya, ya kan? Tetapi di samping itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan dakwah Nabi melalui sekelompok jin yang masuk Islam. Subhanallah. Nah, jadi tidak dari makhluk yang nampak, dari makhluk yang tidak nampak juga mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hiburan Nabi juga seperti itu. Nabi mengetahui adanya sekelompok jin yang masuk Islam itu bukan dari Nabi ya. Nabi nggak pernah tahu itu. Ketika Nabi baca Quran itu kan Nabi nggak tahu. Kalau di sekeliling dia ada yang mendengarkan bacaannya, nggak tahu Nabi. Nabi tahu dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mewahyukan, ya. Kul uhiya ilayya. Kul, katakanlah, uhiya, telah diwahyukan ilayya kepadaku. Nah, diwahyukan melalui wahyu. Nabi dikabarkan Allah bahwa sekelompok jin telah mendengarkan bacaanmu dan mereka masuk Islam. Begitu kisahnya. Jangan antum nanti salah paham pula. Oh, rupanya Nabi pernah berjumpa dengan jin. Antum nggak pernah itu terjadi itu. Nabi nggak pernah langsung melihat, langsung mendengarkan, merasakan, enggak. Nah, Allah yang kasih tahu. Jadi kalau ada orang yang hari kayak gini gitu kan, ada yang bisa melihat jin, wah itu udah mengalahi Nabi itu namanya itu. Masa Nabi nggak bisa lihat? Nggak tahu kalau ada jin. Dia tahu jin. Luar biasa ini kan. Oh, awas hati-hati kan. Itu ada jin itu. Luar biasa ini. Jadi yang dibilang orang indra keenam itu nggak ada itu. Masa dia lebih hebat daripada jin? Ya kan? Tapi kalau jin itu menampakkan diri, itu ada. Menampakkan, berubah wujud gitu kan. Yang menakutkan, ya ada. Jangankan jin, malaikat aja kan bisa menampakkan diri. Seperti hadis Jibril kan, nampakkan diri sebagai seorang laki-laki yang rambutnya hitam, baju serba putih. Hadis kedua, ya kan, hadis Jibril namanya. Itu ada. Ya, itu ya. Baik, sekarang kita sambung hari ini. Poin yang ke-30, ya. Ustaz ingin dulu yang membaca siapa ya? Ada yang berkenan untuk membacakan hadis poin yang ke-30 ini? Silakan. Siapa? Ya, silakan. Terus jawabannya?
Taib. As-su'alu as-salasin, soal yang ke-30. Kaifa kana sallallahu alaihi wasallam yasna'u ba'da dzalik? Bagaimana keadaan Nabi atau apa yang dilakukan Nabi? Yasna'u itu artinya dilakukan, yang diperbuat. Apa yang dilakukan Nabi, bagaimana ya? Ya apalah ya cocoknya ya. Apa yang dilakukan Nabi setelah kejadian demikian? Bisa dipahami kira-kira? Kita ulangi lagi. Apa yang dilakukan Nabi setelah peristiwa demikian, yakni setelah masuk Islamnya sekelompok jin. Nah, setelah kejadian itu Nabi ngapain? Nah, gitu kira-kira ya. Udah dapat artinya? Ada yang nggak dapat lagi? Baik. Oke. Jawabannya adalah kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu. Ya'ridu artinya menawarkan, nafsahu dirinya. Ya'ridu menawarkan. Kalau apa namanya di Arab itu kalau ada macam show gitu, kalau kita apa namanya, bazar ya, bazar atau yang bukan monja, ini yang ada apa namanya, iya kayak gitulah, apa namanya, menampilkan show lah namanya ya, show ya, show. Itu namanya ma'rad namanya dalam bahasa Arab. Ma'rad itu apa namanya? Itu kayak bazar gitu kan. Kayak ada show gitu kan. Jadi ada apa namanya, barang-barang yang langka nanti dipamerkan. Nah, itu namanya dipamerkan. Ada pementasan, pemameran. Namanya ma'rad namanya dalam bahasa Arab. Ya, pemameran. Iya, enggak, pokoknya menampilkan barang-barang yang berharga sana, dijual sana gitu kan. Namanya ma'rad. Ya. Jadi Nabi yang aridu, menampilkan, menawarkan nafsahu dirinya. Setelah peristiwa demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengasih tahu Nabi bahwa ada sekelompok jin yang masuk Islam dengan bacaanmu, nah gitu kan. Akhirnya Nabi pun menawarkan dirinya fil mawasim. Mawasim itu musim, jamak daripada mausim. Mawasim jamaknya. Menawarkan diri di musim-musim haji, itu maksudnya. Jadi di musim haji Nabi menawarkan dirinya. Wa majami'in nas, dan di kumpulan manusia, di perkumpulan manusia. Kelompok-kelompok manusia. Ya, kabilah-kabilah manusia. Kelompok orang-orang. Jadi di musim haji dan di sekelompok orang. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Wa majami'in nas artinya apa? Nah, kelompok orang-orang, perkumpulan-perkumpulan, nah gitu kan. Nah, itu. Apalagi kira-kira maknanya itu? Pokoknya ya sekelompok orang ya yang di sini, misalnya di Johor, nah, sekelompok orang yang ada di Johor, kumpulan orang yang ada di misalnya di Batumbak misalnya ya kan, atau di Demorambe misalnya, itu namanya wa majami'in nas namanya itu. Ya, sekumpulan manusia. Ya, atau apa namanya, tim, entah apa namanya ya. Ya, yaltamisu man yahutuhu, beliau menempuh, yaltamisu ya, menempuh, man yahutuhu, siapa yang bisa melindunginya. Wa yahmihi, sama artinya ya. Siapa yang dapat melindunginya. Wa yahmihi, atau membelahnya. Yahutuhu, melindungi, wa yahmihi, membelahnya. Ya. Bisa juga artinya yaltamisu itu menawarkan, yaltamisu menawarkan, man yahutuhu, siapa yang mau melindunginya. Yahutuhu, man orang, siapa yang mau melindunginya. Wayahmihi, dan membelahnya. Lebih kurang artinya sama.
Ya Rasulullah lah, hu kepada Rasulullah. Jadi hu ini kembali kepada kembali ke sallallahu alaihi wasallam. Itu dia domirnya ya. Jadi antum harus tahu ceritanya ini tentang apa gitu kan, kemana itu kan arahnya. Siapa fa'ilnya ini? Ya, ini awalnya. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ridu nafsahu, ini pertama. Menawarkan dirinya. Nya siapa? Nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nafsahu bil mawasim, terus man yahutuhu, ada hunya lagi. Ya, siapa yang bisa melindunginya? Wayahmihi, dan membelanya. Ya. Nabi menawarkan diri, siapa yang mau, yang siap, ya, yang siap untuk membela dakwaku. Itu kira-kira maknanya. Siapa yang siap? Nah, Nabi datang gitu kan, mendatangi mereka di musim haji, di rumah-rumah, mereka jumpai. Siapa yang siap membela aku, melindungiku, agar hatta yuballigha risalata rabbi. Ini dia sambungannya. Hatta, sampai, yuballigha, ya, sampai, yuballigha artinya sampai, apa namanya? Yuballigha itu sampai lah ya. Sama juga artinya hatta itu sampai kan. Sampai Nabi menyampaikan risalah rabbi, risalah Tuhannya. Bisa dipahami kira? Siapa yang bisa membela, siapa yang bisa melindungiku, ya, sampai risalah ini tersampaikan atau selesai. Ah, kira-kira terselesaikan. Ya. Balik atau tadi kan sampai umur, sampai usia. Siapa di sini yang belum balik? Ada? Ikram kayaknya ya. Ya Ikram. Ikram belum balik kan? Apa ti balik itu? Nah, sampai usia itu ya. Udah Ikram. Kayaknya Ikram belum balik ya kan? Ya, jadi balik tadi apa ya? Sampai usia dia. Sampai 15 tahun atau 14 tahun, umurnya laki-laki 15 tahun. Udah balik namanya. Udah sampai usianya. Ya, udah sampai usianya. Usia apa Ustaz? Usia remaja, berarti dia tidak anak-anak lagi, ya, dia udah besar, dia udah pernah mimpi indah, itu dia kan. Baik, itu dia, itu arti yuballigh, ya, menyampaikan risalah Tuhannya. Hatta qayyadallahu lidzalika, ya, hatta sehingga Allah qayyadah, memilih, ya, sehingga Allah memilihkan tizalik, hal yang demikian. Maksudnya apa? Yang melindungi. Jadi kembali kepada mana? Yahutuhu yahmihi. Sampai Allah memilihkan orang yang membela dan melindungi Nabi siapa? Gitu maksudnya. Hatta qayyadallah, sehingga Allah memilihkan yang demikian, wafdal ansor, duta ansor, atau utusan dari penduduk ansor. Wafda artinya utusan atau duta. Hizbar Rahman, sebagai kelompok Ar-Rahman, wa katibatal iman, dan golongan iman, wa katibatal iman, dan golongan iman. Hizbar Rahman, ya, kelompok Ar-Rahman. Ar-Rahman maksudnya Allah, kan? Jadi kelompok Allah maksudnya, kelompok Allah, ya, yang siap membela dan membantu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita sambung lagi ini sampai 31, karena kisahnya masih berlanjut dia. Nanti siapa orang-orang itu? Nanti jawabannya di yang ke-31 jawabnya nanti. Ada 6 orang nanti insyaallah. Baik, untuk sementara hari ini kita hanya menerjemahkan, belum menjelaskan, ya. Karena masih banyak lagi sambungannya, ya, biar nanti keterangannya nyambung dia sama yang ke ini, ya.
yang ke-31 lah insyaallah. Taib, kalau ada yang kurang jelas silakan nanti dijawab dari Ustaz. Sebagaimana biasa ya, sebagai antum telah mengikuti belajar ini, jangan lupa hasil terjemahan antum kirim ke Ustaz ya, ke Ustaz. Bisa antum ketik aja di WA tanpa ditulis, atau tulis juga boleh ya, supaya antum ada ditulis di rumah. Nanti ketika jam normal belajar nanti bisa diponten insyaallah. Jangan lupa ya, hari ini juga dikirimkan, paling lama malam nanti hasil dari antum terjemahan itu antum kirimkan ke Ustadz ya. Itu nilai harian. Kalau antum nggak ada, bisa di Word, bisa di Word dikirim, diketik di WA, dapat di komputer bisa, nanti kirim ke Ustadz. Intinya apa? Kalau foto nanti Ustadz bisa hilang dia, memenuhi memori Ustadz gitu kan. Tapi kalau dia WA kan enggak. Ya gitu aja ya. Barakallahu fik. Ya sama aja, PDF bisa, Word bisa. Ya di WA bisa. Kirim di WA aja. Baik. Nakhtatim, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.